كل الأنبياء يا ما في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من هليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Sister Villa semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertegur sapa lagi lewat Zoom ya teman-teman semuanya. Dan insya Allah pada pagi hari ini tentu saja akan menjadi pagi yang amat luar biasa. Izin untuk menyalakan kameranya ya. Masya Allah, Sister Villa di rumah di sini Gina lihat. Masya Allah antusiasnya cukup luar biasa ya, karena kita juga tahu bahwa pemateri yang datang pada webinar kali ini kayaknya banyak sekali yang udah kenal mungkin ya. Oke, nah Sister Villa di rumah supaya enak nih saling tegur sapanya, boleh username-nya diganti nama underscore kota asal. Seperti Gina misalnya di situ Gina underscore Garut. Dan mohon maaf ya kalau teman-teman mungkin ada hal yang buat salah fokus qadarullah malam tadi matanya agak sedikit mungkin untuk jadi penggugur dosa seperti itu. Oke, di situ ada Kalita. Oh, Masya Allah ada Kak Upik dari Malang. Selamat datang. Dan boleh Sister Villa yang saat ini udah atau udah kondusif mungkin ya ruangannya,
Boleh dinyalakan fitur kameranya? Iya, Masya Allah. Perkenalkan, saya Gina Siti Aisyah yang insya Allah bakalan membersamai Sister Villa sekalian pada saat atau selama webinar ini berlangsung. Oke, ada Kamia dari Bandung. Assalamualaikum Kamia. Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa ya teman-teman diniatkan bahwa agenda kali ini kita laksanakan tentu saja untuk menjadi salah satu ikhtiar menambah amal, menambah bekal tentunya untuk berpulang nanti ke Allah dan mempertanggungjawabkan semuanya. Dan Masya Allah, siapa tahu di sini teman-teman sekalian, Sister Villa dalam kondisi sehat. Jadi ketika Allah tanya, waktu sehatnya dipergunakan untuk apa? Kita bisa menjawabnya ya, bahwa waktu tanggal 6 dari jam 8 sampai jam 9 insya Allah menjadi eh, ke agenda yang baik untuk kita ikuti seperti itu. Nah, Sister Pilah di rumah atau sedang berbagai aktivitas, boleh dikondisikan terlebih dahulu supaya kita memaksimalkan ikhtiar agar ilmu yang kita dapatkan, kita dengarkan menjadi ilmu yang penuh berkah. Apalagi kalau sekarang nih, kalau Gina di Garut, sekarang lagi hujan, jadi insya Allah menambah keberkahan, menambah fokus, menambah adem juga. Atau siapa tahu di kota-kota lain juga sekarang lagi hujan, dinikmati, diresapi, dan tentu saja perbanyak syukur kepada Allah seperti itu. Oke, sambil menyapa-nyapa teman-teman semuanya, ada yang mungkin lagi mengubah namanya dari nama underscore kota, kita juga sambil dibuka aja seperti itu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izin serta ridhonya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan kita sekalian untuk saling bertegur sapa tentunya bersama Sister Villa, yang bisa jadi banyak sekali Sister Villa di luar sana yang ingin untuk mengikuti webinar ini, namun qadarullah belum Allah izinkan. Entah itu misalnya terdapat urusan lain yang jauh lebih urgent, sehingga hal itu tidak mengizinkan beliau untuk Sister Pilah lainnya untuk mengikuti agenda kali ini. Maka perbanyak syukur Sister Pilah sekalian, karena kita diizinkan Allah dan kita menjadi orang-orang pilihan untuk mengikuti webinar yang sangat luar biasa yang diadakan oleh event kita ini. Nah, Sister Villa, tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia terbaik sepanjang masa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang setiap ucapan maupun perkataannya menjadi tauladan yang sangat sempurna selaku kita hamba Allah. Manusia yang telah membawa kita dari zaman yang penuh gelap gulita kepada zaman yang penuh terang benderang dengan adanya Al-Quran. Nah, baik Sister Villa sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Ada Kak Nur di sini dari Yogyakarta, ada Ibu Nurul, ada Ibu Tita dari Surabaya. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Atau ada teman-teman lainnya yang akhwat masih ingin bergabung, boleh banget karena ini terbuka untuk umum. Dan Alhamdulillah event kita, zona zona wanita yang diadakan oleh event kita itu dilaksanakan secara gratis. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa, apalagi kita tahu ya narasumbernya tuh Masya Allah banget Kak Nabila. Udah di-spill nih dikit-dikit tanpa gimana ya, tanpa dikenalin juga udah pada kenal Sister Villa sepertinya di rumah ya. Jadi selain Sister Villa yang berbahagia kali ini, Gina jauh lebih bahagia karena bisa membersamai Sister Villa yang antusiasnya sangat besar kepada
sosok yang amat sangat luar biasa insya Allah dan beliau juga nggak ada suaranya. Kalau untuk teman-teman lainnya, Sister Villa lainnya, apakah suara Gina terdengar dengan jelas? Untuk Kak Ratu, siapa tahu settingan audionya belum di eh, accept gitu. Oh, aman, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kak Ratu sinyalnya boleh berpindah tempat. Siapa tahu internetnya atau sinyalnya lagi kurang baik di posisi tersebut. Boleh berpindah atau bergeser sedikit. Oke, nah sambil nunggu kedatangan narasumber yang Masya Allah luar biasa ilmunya, cantiknya, dan menjadi tauladan juga buat kita ya jadi role model di zaman ini gitu. Nah, boleh teman-teman Sister Villa menyediakan alat tulisnya karena Gina yakin kali ini tuh ilmunya sangat berbobot, bermanfaat, dan disuguhkan dengan sangat baik. Insya Allah nanti sama Kak Nabila juga boleh mengkondisikan ruangannya. Siapa tahu ada ruangan yang sinyal internetnya kurang baik, boleh berpindah terlebih dahulu. Terus juga misalnya ada anak-anak yang sedang bermain, boleh ibunya mengamankan anak-anaknya dulu atau berpindah tempat ke lokasi yang jauh lebih tenang seperti itu karena kita yakin ikhtiar kita di setiap kegiatan itu akan Allah catat seperti ikhtiar kita untuk memfokuskan diri supaya salah satu cara kita mendapatkan ilmu yang jauh lebih berkah seperti itu. Nah, jangan lupa juga ya. Nanti kalau misalnya udah nyatet-nyatet nih, atau misalnya entah itu kan sekarang mah nyatet nggak usah di buku sama pensil kan ya, bisa di handphone juga. Nah, bisa tuh biar jauh lebih bermanfaat ilmunya, nanti dituangkan ke story Instagram, terus tag juga akun Instagramnya event kita, Zona Wanita, Kak Nabila juga boleh. Jadi nanti bisa di-share ilmu yang didapat apa, sehingga followers-followers kita juga bisa membacanya dan insya Allah menjadi amal jariah seperti itu. Oke, di sini udah dilihat, Masya Allah, udah sampai, kalau di sini tuh udah sampai 10 slide gitu ya teman-teman. Ada yang dari Bogor, dari Bandung, yang paling jauh dari mana ya? Kalau webinar sebelumnya yang Dina bersama itu ada yang dari Malaysia, Masya Allah. Di sini ada Ibu Priska atau teman-teman lainnya bisa di setting namanya dari nama underscore kota seperti itu. Nah, ada Ibu Neni. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya semuanya. Oh, nggak punya IG, nggak apa-apa. Atau misalnya teman-teman sekalian, Sister Villa kan digabungkan di grup WhatsApp. Nanti bisa di itu, di review. Misalnya, Kak, webinarnya Masya Allah bagus, atau Kak ada saran, nanti boleh nih diperbaiki dari segi apanya. Insya Allah panitia akan senantiasa senang hati untuk menerima kritik dan saran. Gitu. Jadi grupnya bisa digunakan untuk review, entah itu yang didapat manfaatnya, ataupun ada saran ataupun kritik yang membangun kami tentunya. Nah, selamat datang ya, ucapin. Karena di sini mungkin juga ada teman-teman Sister Villa yang baru. Selamat bergabung di program Free Webinar Zona Wanita, yang dimana webinar Zona Wanita ini merupakan program belajar online gratis melalui Zoom dengan interaktif dua arah, yang tentunya memadukan wawasan dan pembicaraan yang mendalam, entah itu seputar mental health, parenting, family, spiritual, dan juga pikir. Nah, Masya Allah tentu saja zona wanita ini senantiasa dibersamai oleh para pembicara yang expert di bidangnya. Jadi pantengin terus ya yang punya Instagram, boleh di-follow akun Instagram event kita atau zona wanita yang mudah-mudahan dengan memfollow itu menjadi salah satu ikhtiar ketika ada informasi kita bisa gercep gitu ya, gerak cepat gitu menerimanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi Zona Wanita ini merupakan salah satu program yang diadakan dari event kita. Jadi Sister Villa di sini selain ada yang gratis juga, event kita juga mengadakan kelas eksklusif. Nah, insya Allah nanti di bulan Agustus ya, itu ada, sekarang lagi open pendaftaran, early bird, kelas sehat mental. Yang di sini bakalan dibersamai sama Kak Hilma Ramadina yang waktu itu di webinar sebelumnya pernah membersamai juga. Terus sama Ibu Dwi Fitria Ambarina, seperti itu. Jadi
Itu kelas eksklusif tentang mental health. Jadi kalau misalnya Sister Pilah yang punya eh, kegundahan nih, aduh kenapa ya nggak tenang gitu, kenapa ya apa yang salah gitu, jangan-jangan ada sesuatu nih dalam mental Sister Pilah di rumah. Karena jujur ya sebelum menemukan titik kebahagiaan, Gina yakin ada jauh lebih penting untuk didapatkan, yakni apa? Yakni ketenangan. Jadi nggak semua yang bahagia, misalnya sekarang ada yang lagi liburan gitu ya karena weekend, misalnya ke alam-alam atau misalnya ke tempat hiburan yang mungkin bahagia, tapi ketika pulang, ketika sendiri, ketika setiap momennya itu belum tentu Sister Villa senantiasa tenang seperti itu. Nah, ketenangan yang dimaksud tentu saja bakalan didapatkan ketika Sister Villa memiliki mental yang sehat. Jadi, niatkan untuk memiliki mental yang sehat itu tentu saja untuk lebih fokus lagi beribadah kepada Allah. Jadi beribadah tuh bukan tentang biar khusyuk sholatnya aja gitu, bukan tentang biar ngajinya fokus, tapi biar kita sadar bahwa setiap langkah, setiap nafas, setiap detik, bahkan kegiatan itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Dan untuk mencapai fokus tentu saja harus tenang gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang kita bakal dapatkan jauh lebih baik ketika kita memiliki mental yang sehat. Nah, boleh nih Sister Villa di rumah, Sister Villa yang Masya Allah luar biasa antusias belajarnya. Boleh di komen-komen, di chat. Oh, Masya Allah, bentar. Mohon maaf sebelumnya. Masya Allah, Sister Villa. Tadi suaranya hilang ya? Iya, Ginanya menghilang dulu sebentar. Qadarullah, tadi ada kesalahan teknis. Tapi mudah-mudahan selama nanti pembicaranya menyampaikan, itu lancar ya, Sister Villa di rumah. Oke. Nah, kalau misalnya di sini nih, eh, Gina coba tanya ya, karena Gina insya Allah sekarang sebagai Master of Ceremony-nya, kayaknya jauh lebih enak ketika kenal nih sama Sister Villa yang sedang sekarang membarengi webinar ini ya. Di sini usianya kira-kira yang paling muda berapa ya? Ada yang belasan tahun, siapa tahu? Yang masih sekolah? Oh, 23 tahun. Masya Allah. Assalamualaikum, Teh Konita. Kita deketan ya umurnya, masa-masa produktif. Atau siapa tahu nih. Oh, banyak sekali, Masya Allah. Oke, teman-teman sekalian, Sister Pilah di rumah. Alhamdulillah, ternyata Kak Nabila sudah membersamai. Kak Nabila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Kak Nabila? Alhamdulillah sehat. Mana Kak Gina sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Kak Nabila dari tadi antusias Sister Pilah tuh Masya Allah sangat luar biasa.
udah sangat antusias mulai dari ngerespon open cam-nya, mengikuti instruksinya, sampai aktif di chat juga seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Kak Nabila sekarang sedang aman kan ya? Kita ganggu dulu waktunya. Nggak apa-apa. Tadi saya udah masuk tepat waktu, tapi apa ada kendala tiap kali masuk Zoom-nya, linknya nggak bisa. Qadarullah. Tapi insya Allah selanjutnya mudah-mudahan Allah lancarkan ya, Kak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, nah, Sister Pilah di rumah, sebelum kita menginjak kepada acara yang utama, tentunya materi dari Kanabila, alangkah baiknya kita jauh lebih mengenal Kanabila ya, meskipun Gina tahu tanpa dikenalin juga udah banyak yang, oh ini mah yang ada di TV gitu ya. Masya Allah. Jadi, insya Allah pemateri yang akan membersamai kita pada kali ini, yakni Ustazah Nabila, yang nama lengkapnya yakni Nabilah Abdul Rahim Bayan LCMAG. Beliau lahir di Mekah dan menempuh pendidikan SD, SMP, SMA di Mekah pula, D2 Institut Quran di Mekah, S1 Ummul Quran University Mekah, dan S2 Institut Ilmu Quran di Jakarta dengan mengambil Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAT. Banyak sekali pengalaman yang telah dijelajahi oleh Ustazah Nabila, Masya Allah. Karena mungkin Gina terbiasa ngeliat TV kali ya, ngeliatnya di RCTI, jadi manggilnya pertama Kak Nabila, aduh langsung mikir lagi, sopan gak ya, mohon maaf gitu. Karena udah ngerasa akrab di TV duluan gitu, Masya Iya, Allah. nggak apa-apa, Nah, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke, mungkin pengalamannya sangat luar biasa, namun tentu saja kita juga nggak mau ya berlama-lama dengan sesuatu yang kita tunggu tuh, aduh, ayo dong mulai. Jadi tanpa lama-lama lagi mengefektifkan waktu, langsung saja Gina selaku Master of Ceremony mempersilahkan kepada Ustazah Nabila untuk menyampaikan materi pada webinar kali ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا أعمالا صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد منه شيئا يا رب العالمين. Gimana kabarnya semuanya? Semoga pada sehat dan baik. Oke, karena tadi Kak Ginang mengatakan, oh pada semangat nih. Kayak yang hari ini, yang merasa dirinya bahagia, ketik angka 1. Coba saya mau lihat. Yang merasa dirinya bahagia hari ini, boleh mengetik angka 1. Kak sedikit ya, yang hadir di sini udah saya lihat tembus 100 lebih ya. Nah, chatnya masih sepi. Kalau di Cilegon sini lagi hujan, nggak tahu di sana ya. Alhamdulillah di sini hujan dari semalam. Masya Allah. Oh, pada ngetik angka 1. Alhamdulillah. Satunya cukup sekali aja ya, Kak. Oh, suka ada yang banyak banget. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini, insya Allah kita akan belajar bersama-sama dengan berbagai macam hal. Ya, tadi sempat tadi Kak Nabila mendengar dari Kak Gina bagaimana mengenalkan diri dan lain sebagainya, ibadah dengan nyaman, masya Allah. Ya, insya Allah kita hari ini. Sebelumnya saya terima kasih kepada tim Zona Wanita atas melenggarakan acara ini, yaitu dengan program yaitu bersama dalam perjalanan hidup, ya. Karena sosok perempuan ini ya biasanya kalau dia sendirian itu lemah, ya. Tapi kalau kita sama-sama saling bahu-membahu, saling mendukung, insya Allah kita lebih kuat untuk menjalani kehidupan ini. Apalagi ya dalam program ini saya lihat tadi Masya Allah banyak narasumber-narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di program ini mendapat kemanfaat yang luar biasa, juga mendapat ilmu
ya serta keberkahan insya Allah biidznillah taala. Jadi saya terima kasih kepada tim Zona Wanita. Buat teman-teman yang hadir di sini, Masya Allah sudah pagi-pagi apa namanya produktif, Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan buat kita semua. Mudah-mudahan yang hadir di pagi hari ini diberi kesehatan yang sempurna, terus juga diluaskan rezekinya, dipanjangkan apalagi umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga diijabah segala hajat-hajatnya, karena momen hadir di majelis ilmu adalah momen yang terbaik agar doa-doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan dalam kita hadir dalam majelis ilmu, diantaranya adalah apa namanya, apalagi yang kita kaji adalah Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة نعم نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة يا وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bahwasanya ketika ada orang yang berkumpul, ya, tujuannya kumpul itu bukan ngerumpi, bukan ngomongin orang, bukan ngegosip, tapi tujuannya adalah mereka mengkaji ayat-ayat Allah, maka insya Allah mereka akan mendapat 4 keistimewaan. Yang pertama, ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk rahmatnya Allah ini bukan hanya sebatas ya udah apa, kasih sayangnya Allah ini luas ya. Jadi bukan hanya sebatas dapat pahala, tapi bisa menjadi menolak bala, mau disehatkan badannya, lebih keluarganya lebih harmonis ya. Diijabah doa itu sudah menjadi bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala memberi ketenangan hati bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga adalah hafathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Ya, karena ya malaikat itu mencari mana orang-orang yang berkeliling, apa namanya, orang-orang yang apa namanya, menuntut ilmu, halaqah ilmu, mereka akan mengelilingi mereka, mereka akan hadir bersama mereka, ya, dan mereka pun yang mengaminkan doa-doa yang para hadirin di majelis tersebut. Yang keempat adalah wadzakarahumullahu fi man indah. Ya, itu keistimewaan yang luar biasa menurut saya, ya, adalah Allah menyebut nama kita di sisinya. Masya Allah, luar biasa. Kalau seandainya ya presiden gitu ya memanggil nama kita, itu sudah membuat kita, hati kita tuh senang ya, terbang melayang gitu ya. Nah, apalagi ya yang menyebut nama kita di sisinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya para orang-orang yang hadir di majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, walaupun hadirnya di sini kita secara online, mudah-mudahan juga kita akan mendapat keberkahan dan dapat apa namanya, hadiah-hadiah atau keistimewaan yang orang-orang yang hadir di majelis ilmu secara offline. Dan tema kita di pagi hari ini, Afwan, di pagi hari ini adalah kita akan mengkaji tadabbur surah Ali Imran. Kalau kita mengkaji surah tadabbur Ali Imran, ini tidak cukup 1 jam ya, karena di sini saya lihat jamnya dari jam 8 sampai jam 9. Sedangkan apa namanya, surah Ali Imran ini cukup panjang ya, cukup panjang, dan surah Ali Imran itu sendiri kalau kita lihat isinya itu banyak membahas tentang ahlul kitab ya, membahas tentang orang Yahudi, tentang orang Nasrani, dan membahas tentang mengokohkan tauhid ya, dan juga banyak juga di dalamnya ada hikmah-hikmah atau kisah-kisah seperti kisahnya perang Uhud yang di situ kita banyak belajar bagaimana ujian-ujian yang Allah hadirkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu ujian-ujian yang luar biasa
ya. Bukan hanya kepada Rasulullah, juga para sahabat, ya, yang dimana sampai para sahabat mengira bahwasanya Rasulullah sudah meninggal atau terbunuh dalam perang Uhud. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi ketenangan bagi para sahabat dan itu menjadi ujian yang luar biasa. Dan banyak lagi kisah-kisah yang apa namanya dalam surah Ali Imran ini, banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi karena waktu yang singkat ya, kita akan membahas apa namanya satu kisah saja, yaitu kita akan membahas tentang surah Ali Imran. Kita akan khususkan ke surah Ali Imrannya, ya, ke kisah Ali Imrannya. Oke, saya buka Qurannya. Baik. eh, Ayat-ayat yang sebelum membahas tentang kisahnya Ali Imran, kita akan sedikit membahas kenapa nama surah ini diberi nama surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini adalah surah Madaniyah, ya. Kalau surah Madaniyah yang artinya surah tersebut turun setelah Nabi hijrah, ya. Kalau kita lihat juga kandungannya sudah apa namanya membahas tentang ahlul kitab, ya. Juga ayat-ayatnya cukup panjang, pembahasannya sudah membahas tentang hukum, membahas tentang ahlul kitab, membahas tentang syariat, ya. Itu ciri-ciri khas surah-surah Madaniyah, ya. Dalam surah ini, ya, ada kisah yang sangat apa ya? Itu yang menjadikan nama surah, yaitu surat Ali Imran. Bukan Al Imran, tapi Ali Imran. Al dalam bahasa Arab artinya keluarga, ya. Asal kosakatanya adalah ahl, ya, tapi diibdalkan haknya menjadi alif maddiyah, maka menjadi Ali Imran, keluarganya Imran. Siapa keluarganya Imran? Adalah keluarga yang biasa-biasa saja, orang awam tapi yang faham agama, ya, orang yang faham agama. Berarti untuk membangun keluarga, ya, harus lebih baik berdasarkan ilmu, ya. Maksudnya ilmu apa? Ilmu khusus, secara khusus adalah ilmu agama. Kenapa? Karena keluarga ini istimewa, karena keluarga istimewa karena mereka mengenal Allah. Kalau kita mau mengenal Allah, tentu itu dengan ilmu. Ilmu untuk mengenal Allah itu tidak harus kita belajar saja. Maksudnya hadir kajian. Tentu itu salah satu wasilahnya. Tapi mengenal Allah bisa dengan cara kita melihat ciptaan-ciptaan Allah. Kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita belajar di kajian-kajian. Nah, jadi tidak hanya dengan satu cara. Dan kekuatan iman satu keluarga inilah yang dimana nama keluarga mereka diangkat atau dijadikan nama surah yang Masya Allah dikekalkan di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita lihat per awal muqaddimah kisah tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat kalau kisahnya cukup panjangnya, dari ayat 33 sampai 37, ya. 37 itu membahas tentang Siti Maria, keluarganya Ali Imran. Setelah itu ada sedikit membahas kisahnya Nabi Zakaria, balik lagi kepada putrinya Ali Imran, itu Siti Maryam. Itu membahas juga tentang Nabi Isa alaihissalam, itu kurang lebih sampai ayat 51. Setelah itu masih membahas tentang Nabi Isa dan dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Sebelum membahas tentang dakwahnya Nabi Isa, ya, itu berawal dari keluarganya Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 33, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Ayat-ayat tadi membahas tentang keluarganya Ali Imran yang diawali bahwasanya sesungguhnya Allah telah memuliakan atau memilih istafa di antara banyak makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih Adam, Nabi Adam dan Nuh dan keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran alal alamin. Mereka ini terpilih dari alamin, semua alam semesta. Kenapa kira-kira? Inna Allah astafa Adam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Abul Bashar, bapaknya para manusia, itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Setelahnya ada Nabi Nuh, adalah Rasul yang pertama dan juga di antara ulul azam yang pertama, dan juga penyelamat, kalau kita bisa mengatakan beliau adalah penyelamat, karena ketika Allah menurunkan azab kepada kaumnya, yaitu ketika Nabi Nuh membangun kapal di mana dari setiap jenis makhluk itu dibawa sepasang-pasang untuk diselamatkan karena yang lainnya akan dimusnahkan. Maka Nuh, ada yang mengatakan dalam tafsir karena beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam adalah Abul Bashar al-Thani, bapak manusia yang kedua. Kenapa? Karena yang sebelumnya sudah musnah dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Yang selamat saat itu adalah orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh, dan juga hewan-hewan itu pun makhluk itu dari setiap makhluk itu sepasang-sepasang. Lalu setelah itu ala Ibrahim, ala Ibrahim keluarganya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena dari keluarganya Nabi Ibrahim lah banyak keturunan-keturunan atau dari keturunannya adalah banyak para anbiya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam diberi julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan keluarganya Imran. Bayangkan keluarga yang sederhana disebutkan atau dijejerkan namanya dengan para anbiya ini yang luar biasa hebatnya. Dan bahkan mereka dimuliakan bukan hanya kalau misalnya ini keluarga ini mereka dimuliakan di kampungnya atau di kotanya atau di negaranya, tidak, tapi ini dimuliakan dipilih dari semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala alal alamin. Kira-kira kenapa ya? إذ قالت ذرية, ayat berikutnya ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Sesungguhnya bahwa apa nih terjemahannya? Kita lihat terjemahannya dulu bentar ya. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. لحظة. البقرة آل عمران. طيب. Ayat 34.
Ya, sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain, ya. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwasanya, ya, eh, ada orang atau pendapat bahwasanya manusia itu berawal dari apa namanya, kerang, ya, atau apa, monyet gitu ya. Ini ayat menafikan hal tersebut, ya, karena di sini dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, ya. Sebagai satu keturunan, sebagainya adalah keturunan dari sebagian yang lain, ya. Jadi keturunannya itu dari Nabi Adam, Nabi Nuh, ada Ibrahim, ada Imran, dan apa namanya, ya, dari Nabi Adam lah yang apa namanya, ya, keturunan itu dari Nabi Adam alaihi salam, bukan dari orang yang mengatakan apa namanya dari apa namanya orang dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut. إذ قالت امرأة عمران Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Berawal dari sosok istri, ya. Sosok istri yang imannya yang kuat dan faham kondisi, ya. Ketika saat itu melihat situasi yang apa namanya, situasinya yang cukup apa ya, genting saat itu, ya, melihat banyak orang sudah mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, lingkungan banyak yang rusak, maka beliau ini berniat, baru niat, ya. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. Ya, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Masya Allah. Jadi sosok seorang ibu saat melihat kondisi umatnya saat itu, yang dimana jauh dari Allah, lalai dan lain sebagainya, dia pengen anaknya mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat, istilahnya kalau misalkan berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi apa, salah satu pasukan penegak agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah istimewanya, ya. Dan itu diawali kisahnya apa namanya Ali Imran dengan ini. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrar. Jadi berawal dengan niat, ya. Maka ketika seorang ibu, ya, dalam proses hamil atau tahu lah kalau lagi mengandung, maka ya hendaknya anak-anaknya dia meniatkan anak-anaknya ini berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkhidmat di jalan Allah tidak selalu harus berceramah, tidak selalu harus menjadi penghafal Quran, bukan. Dalam setiap profesi, ya, itu bisa ada cara agar kita mengabdi di jalan Allah. Mungkin kalau misalnya bisa manfaat ilmunya, ataupun apa namanya, dari hartanya, ataupun menyisihkan waktunya. Misalnya seorang dokter, kalau dia mau manfaat tuh mengabdi di jalan Allah, berkhidmat di jalan Allah, bisa jadi dengan misalnya dia apa namanya membuka, misalnya ada pelayanan gratis misalnya, atau obat gratis misalnya, atau misalnya dia cek kontrol gratis misalnya, atau dia membuka apa namanya memberi ilmu, ya, apa yang dia sudah pelajari, beri ilmu agar apa namanya orang-orang tidak terkena penyakit, agar orang-orang apa namanya bisa melindungi diri dengan cara misalnya makanan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi bukan hanya seorang ustadz yang menasehati, bukan, tapi banyak dalam setiap profesi itu bisa anak-anak kita mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berawal dari siapa? Berawal dari sosok ibu yang niatnya adalah anak-anaknya insya Allah berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalat rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Beliau sudah niatkan ketika beliau tahu, ya, kalau dia akan memiliki anak keturunan, ya, masih di dalam kandungan sudah didoakan. Maka di sini saya ingin menegaskan adalah, ya, kita sebagai orang tua, doa itu penting, ya. Doa itu penting, dan bahkan
dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara doa-doa yang tidak ditolak, yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara ada 3 doa. Ya, di antara yang 3 tersebut adalah doa orang tua untuk anaknya. Maka usahakan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita sebagai seorang ibu ada selalu ucapan-ucapan yang baik. Ya. Jadi Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dia tidak sombong. Ya Allah, saya kan punya ilmu, mudah-mudahan anak saya jadi cerdas pintar. Enggak, tapi dia mengatakan fataqabbal minni. Ya Allah, terimalah doaku, terimalah nazarku ini. Gitu ya. Luar biasa. Innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha. Ya, ketika apa namanya? Ketika saat melahirkan, ya, ternyata yang dilahirkan adalah anak perempuan. Ya, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Ya. Nah, falamma wada'atha, ketika beliau apa namanya? La ilaha illallah Rasulullah. Ya. Maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Wa inni samaituha Maryam, dan aku memberi namanya Maryam. Ya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Apa kita yang bisa pelajari dari ayat tersebut? Sebenarnya banyak ya. Yang pertama adalah dalam proses falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa, ketika beliau melahirkan dan ternyata yang beliau melahirkan sosok perempuan. Dan Allah Maha tahu, ada hikmahnya di balik itu semuanya. Dan walaysa dzakaru kal untha, ya, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Di sini bukan maksudnya untuk menghina perempuan, dan juga bukan untuk memuliakan laki-laki, bukan untuk memuliakan jenis kelaminnya, bukan, tapi untuk menegaskan bahwasanya, ya, kodratnya laki-laki tidak sama seperti kodratnya perempuan. Kemampuan laki-laki tidak sama seperti kemampuannya perempuan. Dari segi fisik, dan dari segi tugas, Allah sudah mengatur segalanya. Afwan, saya mau minum dulu sebentar ya. Ya, bahwasanya kodratnya perempuan beda dengan kodratnya laki-laki, gitu ya. Kalau laki-laki, dia tugasnya mencari nafkah, melindungi keluarganya, ya, memimpin keluarganya, gitu ya. Nah, kalau sedangkan seorang perempuan adalah, ya, kalau dilihat dari fisiknya pun, ya, fisik perempuan lebih lemah karena tugasnya lebih mengayomi, mendidik, gitu ya. Apa namanya? Menebar kasih sayang, gitu ya. Itu tugasnya perempuan, gitu ya. Dan Allah Maha tahu, dan ibunya Siti Maryam pun, ya, istrinya Imran ini, beliau faham hal ini. Maka dari sini orang-orang yang mengatakan laki-laki itu sama seperti perempuan, ya, itu salah, ya. Dan ayat ini membuktikan, gitu ya, bahwa walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama seperti perempuan dari segi kodratnya. Bahkan kalau kita dari fisiknya saja sudah berbeda, ya, apalagi dari apa namanya, fungsi atau tugasnya masing-masing yang dimana
perempuan bisa melahirkan, menyusui dan hamil melahirkan dan menyusui itu kemampuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Itu sudah walaysa dzakaru kal unsa, ya. Cara berpikir pun berbeda, cara apa namanya? Fisiknya pun berbeda. Makanya walaysa dzakaru kal unsa. Jadi konteks ini bukan untuk menghina, bukan untuk merendahkan, bukan untuk memuliakan, tapi menjelaskan bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan dari segi apa? Dari segi kodratnya masing-masing. Karena niatnya awal tadi apa? Niat awalnya istrinya Imran adalah agar anak ini berkhidmat di Baitul Maqdis, di jalanmu, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kalau orang mengabdi itu biasanya di zaman itu adalah mengabdinya di Baitul Maqdis. Dan biasanya yang mengabdi di situ adalah laki-laki karena kemampuan laki-laki ya dalam mengurus masjid, mengabdi di sana itu lebih kuat daripada perempuan. Tapi karena tekad dan niat seorang ibu ya luar biasa, maka tetap beliau sesuai dengan doanya tadi ya. Maka tetap namanya pun diberi nama Maryam. Ini samaituha Maryam. Ya. Apa artinya Maryam? Maryam artinya al-abidah, yang orang ahli ibadah. Masya Allah. Ya, di situ kita bisa belajar bahwa saya nama adalah apa? Adalah doa gitu ya. Ya, nama, makanya usahakan nama anak-anaknya itu dinamakan dengan nama-nama yang baik, yang artinya yang baik gitu ya. Maryam. Ya. Karena itu apa menjadi apa namanya walaupun yang terlahir anak perempuan bukan laki-laki, tapi tetap saya beri namanya nama yang baik, namanya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan dia doa lagi, kembali lagi ya. Dia memohon kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah untuknya, untuk anaknya dan anak keturunannya dzurriyyatah dari godaan setan yang terkutuk. Masya Allah. Kenapa? Karena ibunya Siti Maryam ini sangat paham. Ya, yang membuat orang lalai, yang membuat orang menyimpang, yang membuat orang berbuat dosa adalah godaan dari setan. Jadi wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha min asy-syaithanir rajim. Jadi di sini kita bisa banyak belajar ya dari ibunya Siti Maryam atau dari istrinya Imran adalah apa namanya? Doa ya. Doa itu penting ya, doa. Dan sebelum doa adalah niat. Niat. Niat yang baik, insya Allah biiznillah akan berbuah hasil dengan yang baik ya. Walaupun kadang-kadang di tengah-tengah jalan ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita ya. Nah, mungkin saat itu harapannya yang berkhidmat di Baitul Maqdis adalah anak laki-laki, tapi qadarullah yang lahir adalah anak perempuan. Apakah itu membuat dia down? Apakah itu membuat seorang ibu, ya kok ini, sekon mau yang itu? Nah, ini kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ketika kita berdoa kepada Allah, ternyata yang Allah ijabah itu tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Tapi itulah menjadi wasilah agar kita tetap istiqomah, tetap apa namanya di situ Allah menguji kita. Apakah kita benar nih mau mengabdi di jalan Allah? Apakah benar nih kita pengen mencari ridha Allah? Maka selalu ada ujian-ujian di tengah-tengah proses itu. Dalam proses kita jalan menuju Allah itu ada proses-prosesnya, ada tantangannya, ada ujiannya agar Allah apa namanya itu justru dengan ujian-ujian tersebut itu Allah menguji kita apakah kita mau dekat lagi apakah kita bersungguh-sungguh atau tidak. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah memahami ya potensi ya. Kalau saya lihat di sini kita lebih kan kalau apa tadi masing-masing memiliki kodratnya masing-masing, yang artinya kita sebagai perempuan kita memahami potensinya kita sendiri. Potensi saya ini di mana nih? Nah, kita kembangkan di situ. Dan menjadi ilmu atau hal yang kita kembangkan ini kita bisa alihkan untuk cara kita mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat ya, mana tadi ayatnya? فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. Ya, pemberian nama. Ya, pemberian nama.
Pemberian nama apa namanya itu penting juga, dan itu termasuk salah satu cara orang tua berbakti kepada anaknya. Ya, kan ada anak yang berbakti kepada orang tua, ada juga orang tua yang berbakti kepada anaknya. Ya, karena sebelum anak kita menuntut anak-anak kita berbakti kepada kita, maka kita sebelumnya kita jauh berbakti kepada mereka dengan cara kita itu memberi nama yang baik, memberi makanan yang halal thayyib, dan juga kita apa namanya memberi fasilitas pendidikan yang baik untuk mereka. Itu salah satu bentuk apa namanya bukan fasilitas pendidikan ya, mendidik mereka dengan baik agar mereka menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, gitu ya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, memahami ya bahwasanya apa namanya godaan pertama adalah dari setan. Ya, gitu ya. Makanya wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lalu apa kata Allah? Fataqabbalaha. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dan dengan pertumbuhan yang baik. Dan kalau kita lihat tadi kan orang tua yang sudah maksimal dalam berusaha untuk berdoa, niat, memberi nama yang baik, uh, berusaha untuk mencari nafkah yang halal dan thayyib, ya. Itulah menjadi salah satu cara agar Allah yang apa namanya membesarkan dengan cara yang baik, ya. Dan di sini kita bisa belajar bahwa kadang-kadang ya kalau kita lihat mungkin ada orang bilang, wah, karena dia nggak memiliki orang tua kasihan. Enggak, bukan seperti itu Pak, konsepnya. Insya Allah kalau orang tuanya baik, maka insya Allah Allah akan menjamin masa depan anak-anak ini, gitu ya. Karena dalam surah yang lain, ada di surat Al-Kahfi, surat Al-Kahf, ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga harta anak yatim, dua anak yatim, dan mengutus Nabi Musa dan Nabi Al-Khidr untuk menjaga harta anak yatim tersebut dengan mendirikan tembok, apa namanya, meluruskan tembok itu atau mendirikan tembok di situ, ya, agar tidak diambil oleh apa namanya orang kampung tersebut. Kenapa? Alasannya adalah wakana abuhuma salihah, karena orang tuanya orang tua yang saleh. Jadi jangan takut dengan nanti anak saya kelaparan, anak saya gimana-gimana. Yang penting kita mensolehkan diri kita. Ya, kita lihat seperti istrinya Imran, dia bimbang kondisi umatnya. Tentu dengan hal itu beliau pasti memiliki ilmu, paham kondisi, gitu ya. Sampai beliau berniat, bernadar, memohon kepada Allah agar janin yang dalam kandungannya berkhidmat di jalan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Dan tentu itu doa bukan 1-2 hari. Ya, itu pasti doa yang sering dipanjatkan, doa yang selalu dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa tersebut, maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Ya. Dan cara Allah berbeda-beda, ya, maksudnya untuk membesarkan dengan pertumbuhan yang baik bisa jadi dengan kondisi, dengan kondisi keluarga, dengan pendidikan dan lain sebagainya. Di sini kalau kita lihat kisahnya Siti Maryam dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Zakaria itu siapa? Zakaria adalah pamannya. Setiap kali Nabi Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia didapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, qala ya Maryamu, anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Ya, engkau mendapatnya dari mana? Kamu punya makanan, sedangkan kamu sendiri nggak ke pasar, nggak nego-nego harga cabai, nggak nego harga daging, nggak nego harga apapun itu, gitu ya. Tidak menego, tidak pergi ke pasar. Akang jangan. Sedangkan kamu dapat makanan yang banyak, atau bahkan yang ada makanan di situ, ya. Apa jawabnya Siti Maryam? Itu dari Allah. In qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya.
Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira ya seorang anak ya yang mampu mengucapkan seperti itu, apakah terlahir dari keluarga yang ya apa tidak mengenal Allah? Tentu tidak. Maka ilmu itu penting, ilmu mengenal Allah itu penting, cara mengenal Allah tidak selalu dengan kajian. Kita bisa mengenal Allah ya dengan kita melihat ciptaan-ciptaan Allah sekitar kita. Dengan kita membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah, akan kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dari kisah Ali Imran ini kita bisa ambil banyak pelajaran ya. Ya, di antara tadi sudah saya sebutkan ya, meluruskan niat, juga doa, ya, terus khidmat atau mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak selalu dengan ceramah gitu ya, bisa dengan setiap profesi, yaitu kita bisa mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah ya tekad dan kekuatan niat tersebut itu tidak menghalangi kondisi apapun, dalam misalnya ternyata ada tantangan, ada cobaan atau ujian, maka beliau tetap sesuai dengan tekad awalnya ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena sudah pukul 9. Saya kembalikan lagi ke Kak Gina. Masya Allah, tabarakallah, ilmunya sangat daging semua ya, Sister Villa di rumah. Jazakillah khairan kasiran untuk Ustazah Nabilah. Insya Allah ilmunya sangat kami syukuri gitu, karena kami yakin itu ilmu dari Allah melalui Kak Nabilah yang menyampaikan. Dan itu juga sangat menjawab apa yang menjadi kita pertanyakan, sebenarnya kita tuh kenal sama kita tuh gimana ya caranya, ternyata kita mengetahui fitrahnya kita sebagai perempuan ya. Jadi Sister Villa pun sekaligus Gina mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih kepada Ustazah yang telah membagikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat bagi Ustazah dan umumnya bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Sister Villa semuanya, sebelum kita mengakhiri sesi webinar pada pagi hari ini, Gina ingatkan kembali bahwa event kita itu mengadakan kelas eksklusif yang insya Allah telah dibuka pada saat ini pendaftarannya, yakni kelas sehat mental, yang dimana hal itu nanti untuk linknya akan admin sebarkan melalui chat maupun melalui grup. Jadi Sister Villa, kami tunggu untuk pendaftarannya dan itu pun akan dibersamai oleh Kak Hilma dan Ibu Dwi. Jadi, untuk Sister Villa di sini yang ingin menyembuhkan luka batin, masalah luka batinnya biar selesai, terus dapat mengelola rasa kecewa serta luka batin ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, serta nanti akan mendapatkan metode cara praktek untuk melakukan kebiasaan yang baik menuju keseimbangan hidup. Jadi insya Allah banyak banget benefit yang akan Sister Villa dapatkan. Baik, kepada Ustazah Nabila kami ucapkan banyak sekali terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan diberikan kesehatan serta keberkahan atas apa yang telah dilakukan Kak Nabila dan disampaikan kepada kami. Oke, Sister Villa, eh, tidak lupa juga mengingatkan Gina selaku MC di sini memohon maaf atas segala kesalahan yang telah diperbuat karena itu sejatinya dari Gina pribadi. Dan jangan lupa untuk men-share ilmu yang didapatkan maupun testimoninya entah itu lewat Instagram maupun lewat grup WA. Seperti itu. Jadi nanti bisa di-tag ya ke Instagram Zona Wanita event kita ataupun kepada Instagram Kak Nabila juga boleh di @nabila_abdulrahim @zona_wanita @event kita seperti itu. Jadi nanti bisa di-tag, siapa tahu pembelajaran hari ini sangat menarik dan ilmunya ingin jauh lebih bermanfaat, boleh di-sharekan seperti itu. Oke, Sister Villa sekalian. Mungkin insya Allah event kita akan senantiasa memberikan yang maksimal untuk melaksanakan webinar-webinar bermanfaat lainnya dan tentu saja dengan pembicara-pembicara yang expert di bidangnya. Oke,
Mari kita tutup acara webinar pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Jazakallah khairan. Jazakillah Ustazah Nabila. Ya Habibi ya Syafi